kita akan berganti ke topik lainnya. Pemirsa, ini mengenai tudingan mantan Presiden PKS LHI kepada Presiden SBY. Nanti kita akan berganti narasumber dan ada Mas Didi Rawadi, kemudian ada Pak Mardhani Alisera dan juga pengamat politik Heri Budianto. Usai jeda pariwara berikut ini. Bunda Putri ini adalah orang yang setahu saya sangat disebut Bunda Putri, saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan tidak ada kaitannya dengan saya. Kalau saya mengatakan saya tidak tahu, kalau ada orang yang katanya dekat, mengenal dekat SBY sebagai presiden, pasti perangkat lembaga kepresidenan tahu. Saudara Lutfi Hasan Ishak mengatakan yang namanya Bunda Putri itu katanya orang dekatnya presiden. Disebut Bunda Putri, saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan tidak ada kaitannya dengan saya. Kalau saya mengatakan saya tidak tahu, kalau ada orang yang katanya dekat, mengenal dekat SBY sebagai presiden, pasti perangkat lembaga kepresidenan tahu. Ya, Pak Mardhani, LHI menuding, SBY menjawab. Ternyata sudah diklarifikasi oleh Presiden kita dan ternyata tudingan tersebut tidak terbukti begitu. Bagaimana ini, Mas Mardhani? Kan itu fakta persidangan ya. Kalau kami malah gembira Pak SBY langsung membuat pernyataan karena ada dua fakta. Nanti kalau ternyata salah satu benar, itulah faktanya. Nah kalau buat kita di PKS intinya satu, bahwa kasus ini adalah kasus hukum. Kami justru berharap dengan Mas Didi, teman-teman Demokrat, kita tidak membawa ini ke kasus yang politis. Karena bagaimanapun kasus hukum selesaikan di ranah hukum. Nah kalau tadi Pak Lutfi kemarin yang mengungkapnya di persidangan, ya monggo silakan hakim, kemudian jaksa mengklarifikasi, mendalami, bahasa kami monggo dibuka. Ya. Silahkan didetailkan. Yang kami tunggu adalah LHI ini sebenarnya mempunyai bukti kuat apa sih sehingga bisa menyebutkan kata-kata tersebut di persidangan begitu? Buat kami di PKS, kalau materi tentang hukum, kasus ini itu Pak Lutfi dengan tim hukum. Tugas kita di DPP menyiapkan tim hukum untuk membantu Pak Lutfi. Jadi kalau ditanya ada apa di dalam itu, kami tidak ingin masuk campur. Monggo kalau Pak Lutfi atau siapapun, pihak-pihak yang terkait yang ada dalam persidangan ini ingin membuka, malah lebih bagus. Karena bagaimanapun rakyat perlu tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sampai sekarang kan sebetulnya belum jelas seperti apa konstruksinya. Ya, Mas Didi. Ya. Kalau kita lihat selama ini kan Presiden SBY jarang ataupun tidak pernah ya mengomentari kasus-kasus hukum dalam persidangan. Kenapa ini sangat ingin sekali mengomentari dan menyempatkan waktunya ketika tiba di Bandara Halim mengklarifikasi begitu? Ini bukan sekedar kasus hukum ya. Ini sudah merupakan fitnah, bukan Pak SBY saja, siapapun kalau sudah difitnah demikian tentu bereaksi sebagai manusia adalah hal yang sangat wajar. Justru kalau diam saja justru nggak wajar. Karena begini, ini jelas fitnah ya. LHI ini harusnya kalau dia menjalankan tugas dengan amanah, menjalankan tugas dengan baik sebagai anggota dewan, sebagai pimpinan partai, tentu tidak akan percaya mentah-mentah pada sosok yang bernama Bunda Putri ini. Andai pada saat itu langsung mengkonfirmasi, menanyakan pada istana, kemungkinan tidak akan terjadi kasus ini. Sudah pasti akan dibantah bahwa ini adalah orang-orang yang menjual nama istana. Kenapa ini nggak dilakukan oleh saudara LHI? Ini yang sangat kita sayangkan. Kalau ini dilakukan, saya pikir tidak akan demikian menjadi sedemikian rupa kasus ini. Pasti akan dicegah dan dikatakan ini orang yang menjual-jual nama, memfitnah. Ini kenapa memang harus dijawab? Malah larut dalam permainan. Kenapa harus dijawab oleh seorang Presiden SBY? Ya wajar. Presiden SBY punya sekretaris masalah siapapun yang menjawab itu tidak ada masalah. Saya kan? rasa jangan digeser ke persoalan reaksi Pak SBY. Ini reaksi siapa saja. Saya pun akan lebih keras lagi kalau saya difitnah. Ini sangat wajar sekali. Justru kalau diam saja justru salah. Ya, jadi sangat wajar. Jadi jangan digeser persoalan. Tapi ini digeser bahwa
jadi geser bahwa ini sesungguhnya adalah seseorang yang seharusnya dari pihak LHI ini dari awal-awal dengan niat baik, dengan amanah yang baik, Mas Heri, menanyakan, Mas Didi mengkonfirmasi. mengatakan ini sangat wajar. Wajarkah hal ini tersebut dilakukan oleh seorang Presiden SBY? Ya, saya tidak mau terjebak pada beliau berdua lah. Silahkan aja itu soal Partai Demokrat dengan PKS, saya kira begini. Saya menyayangkan sebenarnya Bapak Presiden SBY tampil lalu memberikan reaksi yang berlebihan menurut saya ya. Saya mengingat-ingat lagi Pak SBY itu nggak pernah semarah ini loh Mbak Winnie ya. Saya kira ini reaksinya menurut saya Presiden SBY luar biasa. Satu hal yang saya ingin sampaikan, saya ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya kan dalam ranah pengadilan, biarlah kemudian itu berjalan gitu. Tidak perlu ada proses-proses di luar lalu dengan memberikan reaksi. Saya dengan berbagai macam kenyataan yang saya lihat ketika beliau menyampaikan itu di Halim, kemudian saya langsung menyatakan begini, dua hal ya. Yang pertama, saya lihat kenapa harus Pak Presiden yang menyampaikan lalu kemudian dengan kata-kata yang tegas. Ini kan menimbulkan reaksi kemudian di publik. Publik kan kemudian menyata kok begitu sih gitu. Ya kira-kira begitu kan. Mestinya saya kira cool saja lalu kemudian tadi tim, yang kedua adalah tim juru bicara beliau yang menyampaikan dan sebagainya. Saya kira memang saya setuju dengan Mas Didi yang menyatakan harus ada pembedaan antara proses hukum yang berjalan Tapi dengan kalau dalam politik yang kasus ini berjalan. Presiden kita difitnah, begitu ya? Saya kira beda konteks kalau menurut saya, karena itu kan proses hukum ya. Saya bukan orang hukum, tapi paling nggak begini, biarkan saja itu dia yang menentukan, nanti kan hakim di pengadilan, ya. Hal itu ya saya ngelihat, saya bukan membela ini ya, bukan membela Pak Mardhani, tapi saya ingin mengatakan begini, saya melihat dari perspektif komunikasi politik, banyak sekali kemudian yang menimbulkan tanda tanya, ya. Masyarakat tuh cukup cerdas sebenarnya, tahu gitu loh, apakah kemudian dengan munculnya yang seperti ini, kemudian kan lalu yang sebenarnya cuek gitu ya. Sebenarnya Bunda Putri ini kan bukan hal yang baru, sudah lama ini terbawa-bawa dengan reaksi yang seperti ini yang dilakukan oleh Presiden ya. Saya kira kemudian berbagai macam pertanyaan kan kemudian muncul. Mas Heri, tadi saya mencatat poin pertama adalah ini kan masalah hukum, jadi biarkan hukum saja yang menyelesaikan ini. Ada poin kedua yang Anda sampaikan tapi belum disampaikan ya, kita tahan dulu ya, kita harus jeda pemirsa, usai jeda pariwara ini kita akan segera kembali. Ini. Bunda Putri ini adalah orang yang setahu saya sangat dekat dengan Presiden Disebut Bunda Putri, saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan tidak ada kaitannya dengan saya. Kalau saya mengatakan saya tidak tahu, kalau ada orang yang katanya dekat, mengenal dekat SBY sebagai presiden, pasti perangkat lembaga kepresidenan tahu. Poin pertama tadi yang saya catat adalah SBY terlalu turut campur dalam kasus hukum dan bisa menimbulkan opini-opini publik begitu ya, Mas Heri. Poin kedua apa, Mas Heri? Ya, poin kedua begini, saya melihat Presiden ini dengan yang menyangkut tentang pribadi ya, pribadi cepat sekali gitu bereaksi. Tapi yang lain-lain ini agak lama. Nah itu kan kemudian publik kan menilai. Misalnya ya menyangkut tentang berbagai macam kebijakan. Begini deh contoh, ini mohon maaf ya Pak Mardhani, soal PKS misalnya. Berkali-kali kan PKS ini tidak sejalan dengan setgap koalisi. Tapi kan didiamkan saja. Ini mohon maaf sebelumnya bukan mengalihkan ke hal yang lain. Tapi paling tidak ada pembanding bahwa sebenarnya publik juga ingin melihat bagaimana kemudian sosok Presiden SBY yang tentu kita sangat cintai beliau itu juga responsif terhadap berbagai macam persoalan di setgap, persoalan kenegaraan dan lain sebagainya, bukan yang menyangkut tentang pribadinya saja. Nah ini penting loh menurut saya dua hal ini. Jadi saya rasa keliru. Mas Didi sudah tersenyum sendiri, ini udah tidak sabar untuk menanggapi. Ya. Ini hal yang sangat manusiawi, seseorang difitnah dan sebagainya, dan sudah diangkat sedemikian rupa oleh media massa lalu memberikan konfirmasi biasa-biasa saja saya pikir.
Dan banyak, kalau dibilang presiden terlalu reaktif, saya keliru. Banyak hal-hal yang lain juga presiden sangat cepat kok memberikan reaksi ya. Persoalan hukum, ekonomi, kita lihat ketika ada persoalan lapas, persoalan apa. Jadi Mas Heri ini agak ini ya kurang tepat apa yang dikatakan. Tapi sekali lagi, kalau memang niat baik saudara LHI, dari awal kalau dia konfirmasi ke istana tidak terjadi kasus ini. Justru diam-diam malah menikmati permainan ini, lalu ikut terjadilah malah praktek ini, itu yang sangat saya sayangkan. Ya. Harusnya nggak terjadi begitu loh. Dan ini kan jadi kurang baik. Tapi begini, Mas Didi. Karena oknum LHI, jadi hubungan antara Demokrat dengan PKS jadi kurang ini. Presiden Tapi proses SBY, hukum biar saja. Kita setuju mendukung sepenuhnya. Kalau memang ada kebohongan publik, nanti kan akan ada sanksi yang sanksi hukum di sana. Mas Mardhani langsung ditanggapi. Apakah memang Pak LHI ini sudah tidak bisa berkutik lagi sehingga melakukan pengalihan isu begitu? Kami tidak biasa diajarkan suuzon ya. Boleh jadi Pak Lutfi memang punya fakta. Justru akan sangat baik buat publik yang gelap-gelap ini dibuka. Nah, Pak Lutfi mungkin sudah membuka beberapa hal. Dan tugas dari hakim untuk menindaklanjuti apa yang sudah diberikan clue ini. Nah, saya yakin seseorang kalau difitnah, tapi Pak Lutfi itu kan tahu yang disampaikan itu fakta persidangan. Fakta persidangan itu beda loh, sudah di bawah sumpah. Nah, sehingga beliau sendiri mempertaruhkan kredibilitasnya. Dan tidak mungkin berbohong ya, karena saya tidak bisa menilai benar atau salah. Nanti biarkan pengadilan. Makanya buat kami di PKS, kasus Pak Lutfi, monggo. Itu persoalan Pak Lutfi, kita bantu dengan tim hukum. Kami tidak pernah campur. Apakah Pak Lutfi salah, apakah Pak Lutfi benar. Satu saja prinsip dasar kami. Dibuka semuanya, dipanggil semuanya, kalau perlu dikonfrontasi. Dulu ada Yudi Setiawan, ada Bunda Putri, ada Sengman. Kami akan lebih legowo, lebih senang. Hadirkan semuanya, buka. Kalau minta maaf Pak SBY pengen memberi klarifikasi, lebih baik lagi memberikan contoh teladan bagi publik seperti apa sebetulnya. Karena ini kasus hukum. Itu. Mas Heri, haruskah Sang Bunda Putri dan lain-lain nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa kasus suap daging impor ini dihadirkan dalam persidangan nantinya? Oh iya, itu kan ranah hukum ya saya kira ya. Kalau saya dari perspektif masyarakat sajalah ya, karena saya kira ini yang lebih fair kalau dari kacamata saya memang seperti itu. Sekarang kan kita menunggu siapa sih sebenarnya sosok ini, benar ada atau dongeng belaka, hayalan, kita perlu clear gitu. Jangan sampai ini bergulir lama lalu kemudian ada respon, kemudian kita makin bingung ini kayak apa lagi ini sebenarnya ada apa gitu. Nah, menurut saya ya hakim ya, ini mohon maaf bukan sebagai orang yang mengerti hukum, saya kata hakim harus menghadirkan itu. Kalau memang sosoknya ada loh ya, ya itu harus dihadirkan dan mengklarifikasi menurut saya. Itu sudah cukup bukti. Nanti akan ketahuan apakah betul beliau yang namanya Bunda Putri itu kenal dengan Presiden SBY. Gini aja deh Mas Didi. Apalagi tersangkut dengan masalah politik, ada hubungannya dengan reshuffle begitu ya. Gini, Presiden itu adalah orang nomor 1 di Republik ini, siapapun kenal. Kan kalau ditanya saya, kenal apa Presiden? Iya, tapi Presiden SBY kenal nggak sama saya? Kan enggak. Nah ini penting menurut saya. Bunda Kesempatan terakhir untuk Mas Didi. Kita serahkan pada KPK saja ya, mudah-mudahan ini terungkap. Jadi yang sangat saya sayangkan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kemudian hari orang percaya mentah-mentah pada orang-orang yang menjual-jual nama. Karena kalau tidak percaya mentah-mentah, tidak terjadilah kasus ini. Ini nanti biar dibuktikan oleh pengadilan, saya setuju, dukung sepenuhnya. Dan ini KPK yang sangat mengetahui ya segala proses, mana saksi yang memang layak dipanggil, mana yang layak diuji oleh KPK dan sebagainya. KPK yang paling mengetahui dan kami mendukung sepenuhnya. Closing statement dari Mas Mardhani Alisera. Yang kami inginkan, seperti juga Mas Didi, bahwa politik kita politik yang teduh, bukan politik yang saling memfitnah, saling menyalahkan. Kalau ada kasus hukum, jangan dibawa ke jalur politik, monggo, selesaikan di jalur hukum. Termasuk konfrontir, paling penting ya Mas Mardhani ya? Itu yang paling baik. Hukum yang salah, siapapun. Dukung yang benar, siapapun. Kami di PKS, Pak Hilmi dipanggil, Ustadz Anies dipanggil, monggo. Karena kita ingin hukum ditegakkan. Kasus Pak Lutfi ini, jika ditegak telisik dengan baik, diurai dengan baik, dibuka dengan baik, akan ketemu seperti apa sebetulnya bangsa ini. Kita bisa bercermin. Kami di PKS legowo. Mangga, dari dulu kita ingin ngawal agar ini cepat. Sekarang sudah di persidangan. Persidangan sudah dibuka, fakta-fakta. Silakan diurai, silakan dibuka. Baik.
yang kami harapkan bukan hanya masalah hukum atau masalah politik yang bisa mendapatkan reaksi cepat dari presiden kita, tetapi permasalahan negara yang paling penting harus mendapatkan respon yang paling cepat. Setuju ya? Mas Didi, Mas Madani, dan juga Mas Heri. Mudah-mudahan media juga hal-hal yang baik dilakukan oleh presiden. Terima kasih. Diberitakan seimbang juga dengan hal-hal jangan tidak Terima ada kasih narasumber kita, walaupun sejenak tapi penting ya perbincangan kali ini. Terima kasih Mas Heri, Mas Madani, dan juga Mas Didi. Apakah kita masih ada satu segmen lagi atau sudah habis karena sudah pukul 21? Kita harus tutup. Apa kabar Indonesia Malam untuk edisi Jumat 11 Oktober 2013. Selamat